manganan di sumur atau di sendang. Nggih. Sekarang sampai orang itu kadang-kadang aras-arasen untuk mengadakan manganan itu karena apa? Bacaan apapun harus di tempat-tempat bangunan yang termasuk di masjid atau di musola. Jangan seperti itu. Kok sudah berani melampaui ketentuan Tuhan. Wong kita itu manusia. Gitu loh. Padahal kan wong kita bersuara sampai mengucapkan salam. Itu pun kalau nggak kehendaknya itu nggak mungkin bisa. Iya, kalau menurut saya itu ya tidak menghormati pemerintahan, Pak. Dasar negara kita sudah jelas Pancasila. Ya. Tapi masalahnya gini, Pak. Wong negara kita tuh masih mau punya kroni atau andahan-andahan orang seperti itu. Wong kelihatannya malah dipupuk. Iya. Apakah ini untuk penyeimbang pemerintah? Apakah ini supaya pemerintah itu supaya terlihat kewibawaannya? Kalau pemerintah itu mengharapkan seolah-olah pemerintah itu toleransi terhadap siapapun, kenapa pemerintah itu yang dinaungi Nusantara? Tapi kok nggak pernah membesar-besarkan Nusantara ini dengan kapitayanya? Orang yang menjadi pucuk pimpinan rata-rata orang Jawa. Tapi kelihatannya kok sungkan membicarakan tentang Jawa, tentang ajarannya. Betul, Pak. Kok malah ajaran orang lain yang di sini dipupuk-pupuk, diberi kesempatan. Coba tahu orang Jawa ini loh mau mendirikan sanggar gitu aja. Nanti lah harus minta izin ini, minta izin itu. Itu pun dipersulit, Pak. Nah iya. Tapi kalau mau mendirikan tempat ibadah ajaran dari luar, rasa izin. Jangankan izin. Kalaupun ada orang yang merasa dirugikan, itu loh pemerintah juga di depan. Contohnya, kan sudah banyak orang-orang sini itu mengadakan peribadatan sesuai dengan keyakinannya. Ya. Terus yang sama-sama menyembah Tuhan. Lu Tuhannya sih saya nggak protes. Tapi kenapa sekelompok orang yang menganut satu ajaran atau satu agama, kok tiba-tiba membuat hukum bahwa itu adalah sesat, terus lapor ke pemerintah menerjunkan polisinya, Satpol PP-nya untuk membubarkan orang berbeda? Coba. Apakah ya harus seperti itu? Makanya susah mencari pemimpin di Nusantara ini yang benar-benar orang Nusantara. Kalau dia dari suku mana, dia berani mengangkat kemuliaan atau harga diri sukunya. Nggak ada. Wong saya lihat loh di TV. Kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu difasih-fasihkan, dimantap-mantapkan. Tapi ngomong rahayu itu lo pelan, ada modelnya diimpit. Rahayu gitu. Nah, ini kan sudah bukti. Nah, ini kan bukti keingkaran mereka. Padahal itu bahasanya sendiri. Dan itu maknanya dibanding Assalamualaikum. Itu sangat luas rahayu. Kalau Assalamualaikum hanya mengucapkan selamat. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan manusia atau kehidupan. Selamat atas kamu semua dari rahmatnya dan berkahnya, cuman itu. Lah siapa yang diucapkan selamat itu? Apakah orang yang di depannya? Tapi kalau rahayu kan artinya semua kehidupan di alam ini. Hayu artinya hidup. Dari keselamatan apa yang ada di dunia ini termasuk yang hidup, di antaranya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi kenapa mengucapkan rahayu saja kok kelihatannya kok koyok isin, Pak. Isin. Coba kita lihat. Mengucapkan salam, yo fasih, yo banter. Mengucapkan yang lainnya. Tapi kalau sudah rahayu itu pun di akhir. Dan itu pun ucapannya seolah-olah itu kayak minder. Coba. Tapi lumayan saat ini sudah ada
Pemimpin kita itu yang mengucapkan rahayu daripada dulu sama sekali tidak. Padahal di Suriname Pak, bahasa Jawa itu dijadikan salah satu bahasa nasional Bahasa nasional di sana, dan kebanyakan orang Suriname juga masih melaksanakan ajaran-ajaran Jawa. Ya, buktinya apa? Orang Suriname satu pun nggak ada yang meninggalkan bakar menyan. Nah, dua, sampai identitas orang Jawa, orang Suriname mau presidennya, mau pejabat menteri maupun semuanya pakai blangkon. Nah di sini pakai blangkon itu kalau ada acara-acara kenegaraan besar. Kenapa kalau keseharian pakai blangkon kok enggan? Diguyu Pak. Kok sungkan? Nah ini. Nah kalau nggak kita, walaupun kita itu orang kecil, kita nggak punya pendukung dan tidak punya teman. Makanya saya tuh bagaimanapun, karena ini adalah budaya leluhur kami, ya tetap saya lestarikan. Walaupun hari ini saya nggak pakai blangkon, saya tetap kemana saja di mobil saya itu pasti ada blangkon. Begitu turun dari mobil ya saya pakai. Ini bukan identitas saja ya, tapi inilah jiwa saya. Daripada saya nanti pakai serban, pakai kupluk putih dan lain sebagainya. Tidak ada artinya pakai serban, pakai kupluk. Blangkon itu kalau menurut kakek saya dulu itu katanya gamblang ake lelakon. Gamblangake lelakon. Nah, ini kan jelas. Kalau sorban artinya apa? Coba. Apalagi bahasanya kupluk. Nah, coba. Nah, kupluk itu mungkin salah dari kata nulis. Sebenarnya kan koplak. Kamu jadi kupluk. Iya, koplak. Seharusnya kita ini malu Pak ya sama orang Suriname Pak ya, sebetulnya. Ya Suriname sendiri memang asalnya dari Jawa. Kenapa kita kok nggak niru orang sana? Betul udah. Otomatis ini semua harus diawali dari pimpinannya. Betul Pak, betul. Pokoknya ada kerusakan di budaya-budaya Nusantara, itu sumbangsih terbesar itu dari pemimpin. Masalahnya orang-orang pinggiran, orang-orang pelosok itu masih melestarikan, tapi melestarikannya itu sak-sae, dalam arti sak-sae-sane, karena tidak ada dukungan dari pucuk pimpinan itu tadi. Coba seandainya orang yang berkuasa, yang mempunyai pengaruh besar di dalam masyarakat, setiap kegiatan apa, enggak hanya satu golongan saja yang harus didukung, sama rata didukung. Mungkin orang-orang Jawa juga sebenarnya enggak aras-arasen kok. Nah, yang membuat aras-arasen kan mengadakan ini, belum apa sudah ada fatwa ini haram, ini musyrik, dan lain sebagainya. Enggak mengadakan sudah merasa contohnya manganan di sumur atau di sendang. Sekarang sampai orang itu kadang-kadang aras-arasen untuk mengadakan manganan itu atau untuk membawa nasi ke sumur atau sendang itu. Karena apa? Sekarang kelihatannya yang terbaik membawa nasi, bancaan apapun harus di tempat-tempat bangunan yang dibangun oleh ajaran yang baru itu, termasuk di masjid atau di mushola. Pertanyaannya gini, besar mana jasa sumur atau sendang kuno, sendang lawas dibanding adanya mushola dan masjid sekarang? Coba, kalau sendang dan sumur masa lalu itu menghidupi orang satu desa loh. Betul Pak itu Pak. Sampai kita itu ada, sampai di dalam satu desa yang tadinya hanya sedikit sampai menjadi berkembang banyak, sampai beranak pinang. Itu kan karena jasa sumur itu yang mengeluarkan sumber yang untuk minum, untuk mandi, untuk menghidupi hewannya, untuk mengairi sawahnya, untuk mengairi kebunnya. Kan dari sumber sendang atau sumur yang sekarang sudah dilupakan itu. Nah kalau ya maaf, memang ini kenyataan harus saya sampaikan. Iya Pak. Kalau di masjid dan di mushola, bukannya menghidupi, malah mencari penghidupan di situ sebenarnya. Tapi kenapa itu yang dipuja-puja, sumur dan sendang dilupakan, bahkan kalau datang ke situ seolah-olah kita itu menyembah pohon, seolah-olah kita itu menyembah batu.
Loh, apa pernah berpikir bahwa dia ada itu karena nenek moyangnya waktu itu memanfaatkan sumber yang ada di situ. Loh, kita tinggal menghargai, kita tinggal melestarikan saja kok. Terus tiba-tiba kita itu, wah, itu ajaran kuno. Ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Kita diajari menyembah setan. Mana ajaran yang bisa menyembah setan kecuali orang Jawa? Wong agama lain itu membenci setan. Betul. Lah orang sini bukannya menyembah lagi, orang sini itu masih memberi makan setan. Nggih. Loh, ini nih ajaran adiluhung nggak mungkin loh.